Soal nomor 1 esai keliling segitiga. Berdasarkan gambar, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di B, panjang BD 6, panjang BD 6 dan panjang AB 8. Berarti kita bisa mencari panjang AD di sini, panjang AD menggunakan Pitagoras. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64. 6 kuadrat itu 36, kalau dijumlahkan menjadi 100. Jadi akar 100 itu sama dengan 10. Berarti di sini panjangnya adalah 10. Dan sekarang jika luas segitiga ADC 50% lebih besar dari luas segitiga ABD, tentukan keliling segitiga ADC. Keliling segitiga ADC. Sekarang seperti ini. Luas segitiga ADC ini nilainya 50% lebih besar dari luas segitiga ABD. Berarti luas segitiga ADC di sini sama saja dengan luas segitiga ABD ditambah dengan luas segitiga ditambah ini nih. Maksudnya ditambah dengan setengah dari luas segitiga ABD. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan panjang ABD, berarti alasnya adalah BD dikali AB, jadi AB dikali BD dibagi 2 ditambah setengah, berarti yang ini juga sama, AB dikali BD dibagi 2. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. AB itu 8, BD itu, ini BD ya, BD itu 6. Jadi 8 kali 6 dibagi 2 ditambah setengah dikali 8 kali 6 dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. Ini habis jadi 4 kali 6 adalah 24. Ditambah ini habis menjadi 3, ini habis menjadi 4. 4 kali 3 12. Jadi 12 tambah 24 itu adalah 36. Ini adalah luas segitiga ADC. Luas segitiga ADC. Dan berarti untuk total luas segitiga ABC di sini itu sama dengan luas segitiga ABD. Nah, ditambah dengan luas segitiga ADC. Jadi sama dengan luas segitiga ABD di sini adalah tadi 8 kali 6 bagi 2 ya, jadi 24. ABD-nya 24 dan ADC-nya adalah 36. Jadi luas segitiga ABC di sini adalah 60. Dan sekarang kita kalau mencari keliling berarti yang ini harus kita cari. Dan AC juga harus kita cari. Jadi yang pertama kita mencari panjang dari D ke C. Jadi mencari panjang dari D ke C. Caranya jadi seperti ini. Jadi luas segitiga yang ABC ini, nah jadi luas segitiga ABC di sini sama dengan luas alas, panjang alas kali tinggi, yaitu BC dikali tingginya adalah AB dibagi 2. Jadi seperti ini. Jadi yang ABC di sini adalah 60, itu sama dengan BC-nya 8, AB, oh bukan BC-nya 8 ya. BC-nya belum tahu nih, BC-nya belum tahu, AB-nya 8, terbalik. AB-nya 8 dibagi 2. Jadi ini habis. Jadi tinggal 4. Jadi panjang BC di sini adalah 60 dibagi 4, jadi 15. Perhatikan panjang dari B ke C di sini adalah 15. Ya. Dari sini sampai ke sini itu 15. Sedangkan dari B ke D itu 6. Berarti 15 kurangi 6. Jadi panjang DC-nya itu adalah, nah sekarang mencari panjang DC di sini adalah panjang BC dikurangi panjang BD. BC-nya 15, BD-nya 6. Jadi 15 kurangi 6 adalah 9. Oke, sekarang yang ini sudah kita dapatkan nilainya 9. Jadi untuk keliling ADC di sini adalah keliling untuk segitiga ADC di sini panjang AD nanti ditambah panjang DC ditambah panjang AC.
Nah, sekarang AD-nya sudah diketahui 10, DC-nya adalah 15. Oh, bukan 15, 9 ya. DC-nya 9. Dan sekarang tinggal mencari panjang AC nih, panjang AC. Jadi untuk mencari panjang AC, kita gunakan Pitagoras lagi. Di sini tadi ini A ya, ini B, ini C. Nilainya di sini adalah 8 ya, yang ini 15. Jadi kita gunakan Pitagoras. Berarti untuk mencari panjang AC di sini adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi sama dengan 8 kuadrat itu 64 dan 15 kuadrat itu 225. Jadi kalau dijumlahkan adalah 289. Jadi sama dengan kalau diakarkan itu nilainya 17. Jadi di sini 17. Jadi kita masukkan ke sini 17 ya. Jadi kita jumlahkan 10 tambah 9 19 tambah 17. Jadi 19 tambah 17 adalah 36. 36 ya. 17 tambah 9 26 tambah 10 36. Ini keliling ADC. Soal nomor 2, amati gambar di samping, tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir pi 3,14. Untuk keliling berarti kita jumlahkan panjang ini kita jumlahkan satu persatu. Bisa, atau di sini sebenarnya keliling persegi ditambah setengah lingkaran. Jadi seperti ini, kita jumlahkan. Ini panjangnya 5 sama dengan ini. Jadi ini 5, di sini 5. Nah, ini 5. Di sini 10, ini 10. Jadi kita jumlahkan pertama untuk kelilingnya itu adalah pertama 10 ditambah 10, yang ini tambah ini. Ditambah 5, 5-nya yang ini ditambah 5 ini dengan 5 ini. 5 dan 5. Terus ditambah 5 ini. Tambah 5. Dan sekarang ditambah ini seperempat lingkaran dengan seperempat lingkaran, berarti setengah keliling lingkaran. Jadi ditambah setengah keliling lingkaran. Jadi kita jumlahkan di sini 10 tambah 10 20 30 40. Jadi 40 ditambah setengah keliling lingkaran. Jadi setengah keliling lingkaran itu adalah 2 PR. Pi-nya 3,14. R-nya adalah 5 ya, R-nya 5. Jadi R-nya itu dari sini ke sini kan ini sama dengan ini. Ini R, jari-jari. Jadi sama dengan 5. Jadi sama dengan di sini 40, setengah kali 2 tuh habis. Ditambah 3,14 kali 15 kali 5 itu sama dengan 15,7. 15,7. Jadi jawabannya di sini adalah 55,7. 55,7. Ini untuk keliling ya, untuk keliling. Jadi caranya seperti ini. Terus yang kedua, untuk mencari luas. Mencari luas, kita perhatikan gambarnya. Ini menjadi ada yang ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran, dan satu persegi. Berarti untuk mencari luas total di sini sama dengan luas persegi ditambah yang ini seperempat lingkaran tambah seperempat lingkaran itu sama dengan setengah luas lingkaran. Setengah luas lingkaran. Kita masukkan persegi, sisinya adalah 10 dari sini. Ini 10 dan ini 10. Jadi 10 kali 10. 10 kali 10 ditambah setengah dari luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. V-nya 3,14 dan R-nya adalah 5. Jadi 5 kuadrat. Jadi kita masukkan 10 kali 10 itu adalah 100. Jadi masuk di sini 100 ditambah. Sekarang setengah dikali 3,14. Di sini 5 kuadrat itu adalah 25. Kita hitung 3,14 dikali 25 ya, dikali 25 berarti di sini 15 70 terus 6 28. Kita jumlahkan 056
tambah 28 jadi 7. Jadi 78,5. Jadi kalau 3,14 kali 25 itu adalah 78,5. Jadi di sini 100 ditambah setengah dikali 78,5. Dan sekarang yang 78,5 kali setengah dikali setengah. Jadi sama dengan dibagi 2 ya. 7 dibagi 2 itu 3. 9, jadi di sini 18. 18 bagi 2 itu 9. 5 dibagi 2 itu 25. Jadi sekarang 100 ditambah 39,25 adalah 139,25. Dan ini adalah luas dari bidang pada gambar seperti ini. Soal nomor 3, pertanian. Foto di atas memperlihatkan sebuah rumah petani yang atapnya berbentuk piramida. Di bawah ini adalah model matematika untuk atap rumah petani tersebut. Ini modelnya. Jadi modelnya seperti ini. Gambar piramidanya. Ini penopang-penopangnya, yang titik E, F, G, H itu penopang-penopangnya. Terus sekarang pertanyaannya, dalam model ini lantai loteng ABCD berbentuk persegi. ABCD ya berbentuk persegi. Tiang yang menopang atap merupakan rusuk balok dari KLMN EFGH. Ini harusnya KLMN-nya kan ada di bawah, harusnya dibacanya dari ini terhadap ini nih, alas dengan atap, jangan atap ke alas. Titik E terletak di tengah AT, titik F di tengah BT, dan G di tengah CT, dan H di tengah DT. Semua rusuk piramid pada model tersebut memiliki panjang 12. Hitung luas lantai loteng ABCD. ABCD berarti luas ABCD ini, kalau ABCD kan seperti ini. Ini yang A, B, C, D, ini 12. Ini 12 berarti luas ABCD di sini adalah 12 kali 12. Jadi sama dengan 144. Dan sekarang pertanyaannya, hitung panjang EF. Ini E ke F. Sekarang kita perhatikan gambarnya, kita keluarkan jadi seperti ini. Di sini ini adalah segitiga sama sisi nih. Segitiga sama sisi karena dari berbentuk piramid. Ini E ya. Ini E, ini F. Ini letaknya ada di tengah-tengah. Kalau segini adalah 12, berarti ini adalah 6. Ini juga 6. Ini 12. Berarti di sini sebenarnya juga 6 karena segitiga sama sisi. Jadi 6. Jadi kalau dihitung juga berdasarkan kesebangunan jadi seperti ini. Ini misalkan tadi titiknya T ya, ini titik T. Ini bawahnya AB. Kalau dipakai ke sebangunan juga rumusnya jadi seperti ini. EF berbanding dengan AB itu sama dengan TF berbanding dengan TB. Dan sekarang EF-nya kan yang dicari, panjang EF. Jadi sama dengan AB-nya 12. Sama dengan TF-nya 6, TB-nya 12. Nah, ini habiskan jadi EF sama dengan 6. Jadi panjang EF di sini adalah 6. Jadi caranya seperti ini. Soal nomor 4, kecepatan mobil balap. Grafik berikut menunjukkan kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 km selama putaran kedua. Sekarang yang pertanyaan A, pada jarak berapakah dari garis start yang menunjukkan awal lintasan lurus terpanjang? Awal lintasan lurus terpanjang ya. Untuk melihat awal lintasan lurus terpanjang, kita lihat di sini adalah ini garis datar ini adalah pada saat mobil kecepatan top speed ya, kecepatan maksimum. Jadi pada saat di sini mobil mulai mengalami kenaikan kecepatan. Jadi pedal gasnya diinjak, dan pada saat di sini mobil mulai mencapai titik top speed. Cuman jaraknya perhatikan, ini jaraknya pendek ya, dari yang ini dari 0,4 sampai ke 1,1, berarti ini cuma 0,7. Ini untuk top speed yang pertama nih. Terus yang kedua kita hitung dari sini.
Di sini kan mobil pada saat bergerak ke sini mobil mengalami perlambatan. Nah, keluar dari belokan di sini mobil akan mengalami percepatan lagi sampai puncak top speed lagi dan mulai mengalami perlambatan di sini. Di sini adalah 2,3 ya. Di sini 2,3. Di sini berarti sekitar di sini tuh mobil akan mengalami penambahan kecepatan. Dan sekarang pertanyaannya nih, pada jarak berapakah garis star yang menunjukkan awal lintasan lurus terpanjang? Awal lintasan lurus terpanjang otomatis yang ini yang 0, di sini bukan lintasan terpanjang. Ini bukan lintasan terpanjang, dan yang lintasan terpanjang itu di sini. Berarti di antara 1,4 sampai 1,5-an lah di sini. Nah, segini. Dari 1,2 ya. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 nih. Berarti yang mendekati di sini adalah nilainya yang B. Harusnya yang 1,4 yang paling mendekati itu. Jadi yang B. Sekarang untuk yang bagian B, di manakah posisi kecepatan terendah? Kalau kecepatan terendah kita lihat dari gambar grafik di sini, yang paling bawah saja, yang paling bawah. Nah, yang paling bawah berarti yang ini nih, perhatikan. Ini sekitar, kalau kita tarik garis ini tidak lurus. Kalau kita tarik garis ke sini, nah ini antara 60 ya, 60 70-an, 60 70-an. Oh, ada kurang ke atas nih. Nah, sekitar 70 80-an nih. Kecepatannya sekitar 70 80. Terus yang terekam selama putaran lap kedua itu pada garis start, terus yang B sekitar 0,8, yang C sekitar 1,3. Ya, ini yang terendah itu berarti di sini. Nah, sekitar 1,3 ya, 1,3. Kecepatan paling rendah berarti yang ini. Terus pertanyaan yang D, yang C ya. Bukan yang D, yang C. Menurut kalian apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang bergerak pada jarak di antara 2,6 sampai 2,8? 2,6 itu berarti ada di sini. Sampai 2,8. Jadi mobil di sini perhatikan ini mengalami apa? Dari bawah naik ke atas, berarti penambahan kecepatannya, kecepatan yang bertambah. Kecepatan mobil bertambah. Jadi jawabannya yang B ya. Soal nomor 5, ketika berjalan-jalan di sebuah mall, Gunarso mendapatkan keberuntungan sebagai pengunjung mall terpilih pada hari itu. Gunarso berkesempatan memilih satu hadiah dari 3 kotak yang sudah disediakan panitia mall. Setiap kotak berisi bola berwarna merah mewakili mobil, kuning mewakili motor, dan hijau mewakili TV. Gunarso hanya diberi kesempatan untuk mengambil satu hadiah dari salah satu kotak. Tentukan kotak mana yang memiliki peluang terbesar. Soal ini sebelumnya sudah dibahas di uji kompetensi 10. Cuma namanya saja yang berbeda. Sekarang kita ambil karena targetnya mobil, berarti yang ini yang berwarna merah. Sekarang kita ambil peluang dulu di kotak A ya, kotak A. Kita hitung dulu 7 tambah 9 itu 16 tambah 10 26. Dan di sini 7. Jadi peluangnya adalah 7/26. Jadi sama dengan 0,70 bagi 26 itu yang mendekati 0,2 ya. 0,2 itu 52 berarti 18. Jadi 180 0, sekitar kalau 6 36 dan 15 ya 0,26. Sekarang yang B. Yang B di sini 8, kita jumlahkan 8 tambah 12 itu 20. Ini 28. Jadi 8/28. 8/28. Kalau diperkecil itu kalau dibagi dengan 4 itu sama dengan 2/7. Sama dengan 2/7. Berarti kalau 2/7 itu berarti 0,2
1460 bagi 7 0,28, ini sekitar 0,28. Sekarang yang C. Yang C ininya 9 per, kita hitung bawahnya 9 tambah 12 21 tambah 9 30. Kalau dibagi 3 itu berarti 3 per 10 atau 0,3. Dan kita perhatikan nih, 0,3 itu sebagai peluang terbesar. Jadi mengambil bolanya itu yang ada di kotak C ya. Yang ambil yang ada di kotak C. Jadi peluang terbesar untuk mendapatkan mobil lebih bagus. Ini soal terakhir ya untuk uji kompetensi semester 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.